Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita senantiasa memperbaiki ketakwaan kita dan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar hidup kita sejahtera di dunia, lebih-lebih sejahtera di akhirat. Salawat dan salam senantiasa pula kita curahkan ke hadirin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita dalam mengurungi kehidupan dunia, agar kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat insyaallah. Jamaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, kita hidup di dunia ini dibekali oleh Allah dengan beberapa senjata. Senjata yang saya maksudkan bukan senjata tajam, tetapi senjata bagi orang-orang yang beriman. Apa senjata orang-orang yang beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Sebagai orang yang beriman, tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa segala yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi terkadang usaha yang dilakukan manusia tidak sesuai dengan harapannya. Kenapa? Di situ Allah memperlihatkan kekuasaannya. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, sebagai orang yang beriman, saya mengajak mari kita memperbanyak doa. Apalagi situasi yang kita hadapi saat ini. Para ahli mengatakan sekarang ini susah memprediksi sesuatu. Ada orang bulan lalu kelihatan berbahagia dengan menikah, ongkosnya miliaran, tetapi apa yang terjadi 1 bulan kemudian persoalannya termuat oleh media massa. Itu satu ciri bahwa sekarang ini susah memprediksi situasi. Keadaan alam, fenomena alam juga terjadi seperti itu. Banyak hal yang terjadi yang susah diprediksi. Contoh kasus yang lain, siapa yang bisa mengungkap kasus seorang jenderal besar yang berasal dari Sulawesi Selatan? Ini ketika kita pikir tak ada yang bisa membongkar, tetapi kalau Allah menghendaki semua bisa terbongkar. Oleh karena itu tentu sebagai orang yang beriman kita penting
untuk memperbanyak doa. Sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu. Nah, tapi persoalan yang sering kita dapatkan, seringkali kita berdoa, tetapi doa itu kadang tak kunjung terkabul. Tapi ketika begitu situasinya, kita jangan pernah putus asa untuk berdoa, karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Dalam hadis saya temukan 3 cara Tuhan mengabulkan doa seorang hamba. Yang pertama, ada doa yang mustajab, doa yang cepat terkabul. Kapan doa itu cepat terkabul? Terkadang doa itu cepat terkabul karena kondisinya. Nah, contoh, kondisi hujan seperti ini, menurut tinjauan hadis itu pintu-pintu langit terbuka dan setiap tetes-tetes air hujan yang jatuh ke bumi itu diantar oleh malaikat, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa agar doa kita bisa tetap didengar oleh seisi penjuru langit, khususnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi ada doa yang cepat terkabul. Misalnya doanya para ulama. Saya sering menyaksikan, sering mendengarkan cerita dari beberapa orang yang pernah dekat dengan ulama. Ada ulama yang ketika berdoa cepat terkabul. Di Sulawesi Selatan ada seorang ulama yang bernama Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale. Banyak santrinya yang menceritakan, Gurutta ketika membangun pesantren kehabisan dana, sementara tukangnya sangat butuh dana yang dia siapkan. Tapi kas yang dimiliki Andre Gurutta itu habis. Apa yang dia lakukan? Gurutta sholat tahajud, lalu sholat duha di pagi hari. Setelah dia sholat duha, dibukalah bantal kasurnya, dan di bawah bantal kasur itu ditemukan sejumlah uang yang tak seorang pun yang pernah menyimpan uang di situ. Ini contoh doa seorang ulama yang sangat. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau Allah mau. Ketika Allah sayang hambanya, seorang berdoa dengan ikhlas, seorang yang ikhlas dicintai oleh Allah, ketika dia berdoa Allah bisa mengabulkan doanya seketika. Ini cara pertama Allah mengabulkan doa seseorang dengan terkabul dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa seorang hamba itu menolak bala, menolak bencana. Contoh, bisa jadi ada seorang berdoa, ya Allah jadikan saya pejabat. Siang malam dia berdoa dalam tahajudnya, dalam sholat duhanya. Setiap dia selesai melaksanakan sholat, tangannya menengadah ke langit dan ya Allah saya ingin jadi pejabat ini, saya ingin jadi kepala dinas. Tetapi doa itu tidak terkabul oleh Allah. Kenapa? Justru Allah menolak bencana. Kenapa? Mungkin jadi ketika diberikan jabatan itu ada mudarat yang tersimpan di balik itu. Misalnya saja mungkin dia berpotensi menjadi seorang koruptor. Makanya Allah menolak doanya dengan cara yang lain. Atau mungkin jadi kita meminta harta yang berlipat ganda, minta kekayaan yang banyak, tapi kekayaan itu tak kunjung datang. Kenapa? Karena mungkin Allah melihat ketika kita kaya, kita berpotensi untuk menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang sombong. Jadi doa itu tidak Allah kabulkan. Kenapa? Allah menyayangi kita, karena Allah tidak mau kita menjadi orang yang sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara Allah menerima doa seorang hamba menjadi tabungan di akhirat. Saya pernah mendapat sebuah riwayat, di akhirat nanti ada orang yang menyesal. Kenapa menyesal? Ada doanya di dunia yang terkabul, sementara ada juga doanya di dunia yang tidak terkabul. Di akhirat itu semua doa-doanya yang tidak pernah terkabul itu dia dapatkan di akhirat. Lalu dia menyesal, ya Allah seandainya tidak usahlah doa saya diterima dulu di dunia, nanti di akhirat ternyata saya mendapatkan kenikmatannya. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, jangan pernah bosan berdoa, karena ternyata doa itu banyak sekali manfaatnya buat diri kita.
Ketika kita sudah tidak kehabisan doa untuk diri kita, doakanlah tetangga kita, doakanlah sahabat-sahabat kita, doakanlah anak-anak yang ada di masjid supaya mereka kelak yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Doakanlah orang-orang yang pernah berjasa dengan kita, doakanlah tetangga-tetangga kita agar kita mendapatkan kemakmuran tidak hanya di dunia, lebih-lebih kemakmuran di akhirat. Terakhir saya ingin berpesan, ada satu hal yang menjadi pantangannya doa. Apa itu? Penyebab sehingga doa kita tidak terkabul oleh Allah itu karena banyaknya mengkonsumsi makanan haram. Dalam hadis saya temukan ada seorang pemuda yang menengadahkan tangannya ke langit. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah." Nabi mengatakan, "Wa mat'amu haram," yang dimakan itu makanan haram. "Wa mashrabu haram," yang diminumnya adalah minuman yang haram. "Wa malbasu haram," bahkan yang dipakai itu adalah yang haram. Fa anna yustajab lahu, tak akan mungkin doanya terkabul. Oleh karena itu marilah kita senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan apa yang kita konsumsi dari hal-hal yang haram agar doa-doa kita bisa diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima di dunia, insyaallah menjadi tabungan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'alu min fadlillahi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar.